Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin, NIM 189. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul penanganan atau perlakuan terhadap resiko. Oke, kali ini kita akan membahas penanganan resiko berdasarkan ISO 31000/2018. ISO atau International Organizing Standardization, yaitu merupakan standar manajemen risiko yang terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama prinsip, kedua kerangka kerja, dan ketiga proses. Panduan ini diterbitkan oleh Organisasi Standar Internasional atau ISO pada Februari 2018 menggantikan ISO 31000/2009 Risk Management. Di Indonesia, Badan Standar Nasional atau BSN telah memperoleh ISO 31000 sejak Oktober 2018 dengan judul Manajemen Risiko. Pedoman dan diharapkan dapat memberikan panduan pada organisasi untuk mengelola risiko yang dihadapinya secara menyeluruh. Secara teknis, penerapannya dalam pedoman ini dapat disesuaikan pada semua konteks organisasi untuk mengelola semua jenis risiko dan dapat diterapkan pada kegiatan ataupun pengambilan keputusan di semua tingkat. Perlunya penerapan pedoman ini dalam penanganan risiko didasarkan pada adanya ancaman risiko yang terus muncul dan tumbuh, sehingga organisasi harus mempertimbangkan bagaimana menjaga bisnisnya agar tetap aman. ISO 31000/2018 telah disederhanakan dari standar sebelumnya, diantaranya model yang berbasis prinsip dan menggunakan pendekatan sistem terbuka, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam membantu sebuah organisasi dalam mengelola risiko, dan pastinya untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan dan dapat bangkit dari krisis yang dihadapi dengan rasa percaya diri. Selanjutnya, penanganan risiko berdasarkan ISO 31000/2018, di mana diantaranya mempertimbangkan konteks eksternal dan internal organisasi, termasuk sumber daya manusia dan faktor budaya. Pengaruh eksternal dan internal adalah faktor yang stagnan mengaruhi sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian pada tujuan yang ingin dicapai. Untuk melindungi pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pedoman ini untuk membantu keputusan yang berbasis komputer. Salah satunya, penanganan risiko merupakan proses setelah melakukan penelitian risiko. Dapat melibatkan beberapa proses, yaitu diantaranya yang pertama, merumuskan dan memilih opsi penanganan risiko. Yang kedua, merencanakan dan menetapkan penanganan risiko. Ketiga, menilai efektivitas yang dipilih. Keempat, memutuskan apakah risiko yang ada dapat diterapkan. Poin yang selanjutnya yaitu pemilihan opsi perlakuan risiko. Memilih opsi penanganan risiko yang paling tepat memerlukan keseimbangan terhadap manfaat potensial yang diperoleh dalam kaitannya dengan biaya, upaya, atau kerugian dari penerapannya. Ini lebih luas dari sekedar pertimbangan ekonomi dan pandangan pemangku kepentingan. Pemilihan opsi penanganan risiko harus dibuat sesuai dengan tujuan organisasi, kriteria risiko, dan sumber daya yang tersedia. Pilihan untuk menangani risiko dapat mengikuti beberapa hal berikut. Yang pertama, menghindari risiko dengan memutuskan atau untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko. Yang kedua, meningkatkan risiko untuk mengejar pesaing. Yang ketiga, menghilangkan sumber risiko. Yang keempat, mengubah kemungkinan. Yang kelima, mengubah konsekuensi. Yang keenam, membagi risiko. Dan yang terakhir, mempertahankan risiko dengan keputusan yang tepat. Penanganan risiko memiliki kemungkinan ketidakberhasilan, bahkan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan meskipun telah dirancang dan diterapkan dengan hati-hati. Oleh karenanya, pemantauan dan peninjauan harus menjadi bagian integral dari penerapan penanganan risiko untuk memberikan jaminan perlakuan tetap efektif. Para pemangku kepentingan harus menyadari sifat dan tingkat risiko yang tersisa setelah dilakukan penanganan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi sebelumnya. Tujuan dari perencanaan penerapan risiko adalah untuk menentukan bagaimana opsi yang dipilih akan dilaksanakan.
sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dan kemajuan perencanaan dapat terus dipantau. Perencanaan ini harus secara jelas mengidentifikasi urutan di mana perlakuan resiko harus diterapkan dan diintegrasi ke dalam manajemen umum organisasi. Informasi yang harus disediakan dalam tahap penyiapan dan implementasi rencana perlakuan resiko adalah: yang pertama, alasan pemilihan opsi penanganan, termasuk manfaat yang dapat diperoleh. Yang kedua, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam membuat persetujuan dan pelaksanaannya. Yang ketiga, tindakan yang diusulkan. Yang keempat, sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, ukuran kinerja. Yang keenam, kendala. Yang ketujuh, pelaporan dan pemantauan yang diperoleh. Yang kedelapan, tindakan yang telah diselesaikan. ISO 2018 menekankan tujuan manajemen risiko untuk menciptakan dan melindungi nilai perusahaan. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Untuk materi yang C adalah tindakan penanganan risiko. Tindakan yang dilakukan dalam penanganan risiko adalah tindakan yang dipilih untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang muncul, berupa reaksi yang dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan identifikasi dan penilaian risiko. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan menurut Langnan dan Norman di buku Sukarno tahun 2015, Juliana 2017 ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah menahan risiko. Tindakan menahan atau menanggung sebuah risiko, seluruh atau sebagian saja, biasanya dilakukan karena dampak dan kerugian tidak terlalu besar atau masih dapat diterima. Yang kedua, untuk mengurangi risiko atau risk reduction. Mengurangi risiko adalah tindakan menangani risiko dengan melakukan upaya-upaya pencegahan risiko untuk mengurangi kerugian. Contohnya seperti pengurangan beban tenaga kerja dan beban-beban lain yang kurang perlu pada sebuah masa ketika perusahaan lagi sulit. Kemudian memindahkan risiko. Tindakan penanganan lain yang dapat dilakukan adalah memindahkan atau mengalihkan risiko. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengalihkan tanggung jawab atau mengasuransikan risiko. Contohnya untuk misal seperti asuransi. Kita mengasuransikan sebuah aset yang kita miliki agar ketika terjadi sesuatu, tanggung jawab itu kita alihkan terhadap pihak pemilik asuransinya kepada pihak asuransi. Risiko transfer dilakukan melalui beberapa cara, yaitu asuransi, hedging, dan incorporated. Menghindari risiko. Tindakan ini dapat dijadikan langkah terakhir ketika mempertimbangkan bahwa tingkat kerugian masih terlalu tinggi setelah kita melakukan banyak hal yang tadi yang sudah saya sebutkan. Dan yang terakhir adalah membagi risiko, berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko. Dalam pemahaman ini adalah istilah kerjasama, tanggung renteng, sindikasi patungan, joint venture, dan pembagian komposisi saham dan semacamnya. Jadi membagi risiko ini kita mencari partner baru yang mau untuk menanggung risiko itu bersama-sama untuk memulihkan sebuah perusahaan. Baik, seperti itu.